teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membawakan cerita yang dibagikan oleh Ibu Wati yang mengaku kehilangan putrinya 3 hari setelah dia pulang dari pendakiannya ke Gunung Sumbing pada tahun 2018 yang lalu. Yang kemudian cerita ini dilengkapi juga oleh Mas Bobi yang pada saat itu mendaki bersama putri Ibu Wati ini gitu. Awalnya meski berat, Bu Wati masih menganggap kematian putrinya ini wajar-wajar aja. Tapi setelah hari ke-7 kematiannya, Ibu Wati tiba-tiba didatangi oleh Mas Bobi ini yang mengaku sebagai kekasih putrinya, yang kemudian dia menceritakan apa yang mereka lalui saat mendaki ke Gunung Sumbing, yang akhirnya menjawab apa yang selama ini mengganjal di hati Ibu Wati soal kematian putrinya ini. Dan sebelum saya mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar saya tetap semangat dan konsisten untuk membagikan cerita-cerita dari teman-teman kita, terutama dari dunia pendakian ya. Dan langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya awali saat putri dari Ibu Wati yang kita sebut saja di sini namanya Suci ya. Sudah beberapa hari terlihat sangat murung, yang kemudian secara tiba-tiba Suci minta izin untuk melakukan pendakian ke Gunung Sumbing bersama teman-temannya. Hal itu tentu saja mengejutkan bagi Ibu Wati, mengingat Suci ini jangankan ke gunung, main keluar saja nggak pernah kalau nggak diajak temennya gitu. Saat itu tentu saja Bu Wati ini tidak mengizinkan karena khawatir, tapi Suci terus saja memaksa dan beralasan sangat jenuh di rumah gitu. Karena sejak dia lulus SMA memang belum dapat kerjaan dan cuma di rumah aja. Walau dengan hati khawatir, Ibu Wati pun akhirnya mengizinkan Suci karena dia juga melihat Suci selalu murung. Bu Wati mikir mungkin memang Suci benar-benar jenuh di rumah. Singkat cerita, hari Minggu pagi, Suci berpamitan untuk berangkat. Ibu Wati pun meminta Suci untuk berhati-hati dan segera pulang. Yang ternyata Suci punya niat lain untuk mendaki gitu. Sekitar 1 minggu sebelum mereka mendaki, Suci tiba-tiba datang ke Bobi dan bilang dia sudah positif hamil. Bobi pun kaget dan kebingungan, tapi itu justru membuat Bobi nggak bisa mikir dengan benar gitu. Meski begitu, Bobi tetap bilang ke Suci kalau dia mau menikahinya. Tapi entah kenapa, Suci justru menolak dan minta cara ke Bobi untuk menggugurkan kandungannya itu sebelum semakin membesar. Bobi sempat marah dengan kemauan Suci itu, tapi pada akhirnya dia harus mengalah juga gitu. Setelah beberapa hari berpikir keras, akhirnya Bobi memutuskan untuk membeli obat dari seseorang yang katanya obat itu bisa menggugurkan kandungan. Kali ini dia bingung gimana caranya mereka bisa minum obat itu dan mengeluarkan janinnya dengan aman gitu. Disitulah terpikir niat Bobi untuk melakukan hal itu di gunung biar nggak ada yang tahu. Bobi pun segera menyampaikan usulnya itu ke Suci, yang ternyata langsung disetujuinya. Pagi itu mereka berangkat dengan berbekal seadanya menuju ke base camp Banaran karena memang itulah yang paling dekat dari mereka gitu. Tapi begitu sampai di area base camp, ternyata saat itu pendakian sedang sangat ramai dan mereka juga baru tahu kalau mendaki itu harus melewati proses registrasi terlebih dahulu dan menunjukkan identitas mereka gitu. Akhirnya Bobi bilang untuk muter-muter dulu aja sambil nunggu malam hari biar mereka bisa mendaki tanpa ketahuan siapapun. Bobi pun mengajak Suci ke rumahnya untuk mengambil senter dan menaruh motornya karena dia merencanakan untuk naik ojek aja ke sana biar lebih aman. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam mereka pun kembali berangkat dan sampai di area base camp sekitar setengah 10 malam. Sesuai dugaan Bobi,
Saat itu basecamp sudah dalam keadaan sepi dan mereka pun mulai menerobos melakukan pendakian. Tapi ternyata pos terdekat dari basecamp masih berjarak sekitar 2 kilo yang membuat mereka cukup capek ketika sampai di sana atau di pos 0 ya. Padahal mereka juga belum masuk ke area hutan. Bobby pun tanya ke Suci, mau sejauh mana mendakinya gitu. Suci bilang, pokoknya harus jauh, biar nggak ketahuan. Mereka pun terus berjalan dan mulai memasuki area hutan. Entah kenapa, Suci secara tiba-tiba mual-mual karena mengaku mencium bau bangkai. Tapi Bobby sama sekali nggak mencium apa-apa gitu. Mereka bahkan sempat debat soal itu gitu. Mereka pun akhirnya terus jalan, mengikuti jalur. Sebenarnya di sepanjang jalan Bobby sudah berulang kali untuk meminta Suci membatalkan niatnya. Tapi entah kenapa Suci benar-benar keras kepala gitu. Setelah hampir 2 jam jalan, mereka akhirnya memutuskan istirahat. Bobby kemudian membuat api unggun karena dia mengira mereka akan melakukannya di situ. Karena dia pikir sudah cukup jauh dan di tengah-tengah hutan juga gitu. Tapi ternyata Suci belum mau karena katanya masih kurang jauh. Saat itulah entah kenapa Bobby merasa seperti ada orang lain yang ikut duduk sama mereka. Tapi saat dia melihat sekitar, ya benar-benar cuma mereka berdua saja di situ. Setelah cukup lama istirahat, mereka pun lanjut lagi jalan. Sebenarnya Bobby sudah cukup sering dengar cerita dari teman-temannya soal pendakian Gunung Sumbing ini yang entah kenapa yang dia rasakan saat itu benar-benar berbeda dari yang pernah dia dengar gitu. Dan anehnya, selama mereka jalan ini, treknya ini benar-benar lurus, tidak ada menanjak sama sekali gitu. Yang membuat Bobby mikir, bukannya mendaki itu harusnya nanjak ya, tapi kok ini lurus-lurus aja gitu. Sampai mereka tiba-tiba kaget karena tahu-tahu saat jalan mereka melihat ada sosok kakek-kakek yang seperti sedang mencari rumput di depan mereka gitu. Mereka heran, kok ada orang cari rumput malam-malam kayak gini, udah gitu gelap lagi di tengah hutan gitu. Tapi begitu sudah dekat, mereka benar-benar ketakutan karena sosok kakek ini menoleh dan mukanya benar-benar rata dan mengeluarkan suara mengeram yang sangat menakutkan gitu. Spontan mereka pun lari karena ketakutan, tapi justru gangguan semakin parah ketika tahu-tahu di pundak Suci sudah ada semacam tangan hitam bersisik yang memegang dia gitu, kayak megang pundaknya gitu. Tapi ya cuma tangan-tangan aja, nggak ada badannya. Suci pun histeris ketakutan, sementara Bobby hanya memejamkan mata dan terus baca-baca doa saat itu. Gak berapa lama mereka mendengar ada suara semacam kentongan yang dipukul-pukul. Awalnya mereka mikir itu datang dari kampung terdekat, tapi ternyata itu berasal dari rombongan pelayat yang sedang lewat. Nggak jauh dari mereka. Mereka pun lari lagi karena ketakutan. Rombongan pelayat itu membawa semacam peti mati, dan wujud mereka semua benar-benar menakutkan. Ada yang kepalanya hancur, ada yang cuma melayang, badan-badan doang, gak ada kakinya, dan lain-lain. Entah berapa lama saat itu mereka berlari sampai akhirnya mereka harus berhenti karena kecapean. Apalagi Suci yang terlihat sudah gak kuat lagi dan minta untuk buru-buru pulang. Seakan sudah lupa dengan tujuan awal mereka. Bobby pun setuju dan minta istirahat dulu sebelum mereka pulang. Setelah cukup lama istirahat, Bobby akhirnya ngajak Suci untuk jalan balik. Tapi tahu-tahu pikiran Suci udah berubah lagi dan tetap mau melanjutkan niatnya itu. Lagi-lagi Bobby kecewa dan harus mengalah. Mereka akhirnya lanjut jalan. Tapi nggak berapa lama mereka jalan, tahu-tahu di depan mereka sudah ada jurang. Mereka bingung karena kok tiba-tiba sampai di situ, padahal mereka selalu mengikuti jalur. Entah kenapa Bobby juga merasa tas yang dia bawa ini kok berat sekali gitu, kayak ada sesuatu gitu. Sampai-sampai salah satu talinya ini putus
Dia pun menurunkan tasnya dan coba untuk memeriksa. Tapi begitu dia buka tasnya, ternyata sudah ada sosok kepala manusia yang tahu-tahu muncul di dalam tasnya itu, yang membuat Bobby spontan melemparkan tasnya karena takut. Yang tanpa dia sadari, semua bekal yang dia bawa pun ikut terlempar ke jurang. Saat itu Suci benar-benar marah ke Bobby karena obat yang mereka beli juga ikut terlempar gitu. Bobby berusaha menenangkan Suci dan untuk sekali lagi bilang lebih baik mereka menikah saja daripada melakukan niat Suci itu dan membunuh bayi yang ada di kandungannya gitu. Tapi Suci justru semakin marah dan bilang nggak akan pernah mau menikah dengan Bobby. Mendengar itu, seketika Bobby pun terdiam dan melepaskan tangannya dari Suci. Entah kenapa, Bobby juga baru menyadari kalau sebenarnya mereka sama sekali belum melakukan hal sejauh itu yang membuat Suci sampai hamil gitu. Saat itu Bobby merasa benar-benar bodoh. Kenapa baru menyadarinya sekarang gitu? Perlahan, Suci yang mulai menyadari ucapannya akhirnya minta maaf ke Bobby. Saat itu juga Bobby minta untuk pulang, tapi Suci nggak mau karena takut akan ketahuan ibunya, dan justru berlari sendirian meninggalkan Bobby. Beberapa saat berlalu, Bobby pun mengejar Suci karena nggak tega. Tapi tahu-tahu Suci sudah nggak kelihatan lagi kemana larinya. Bobby terus mencari sambil manggil-manggil Suci. Bahkan sampai hari sudah menjelang pagi, tapi belum juga dia temukan gitu. Bobby pun memutuskan untuk ke base camp dan minta bantuan dari penjaga di sana untuk mencari Suci. Tapi begitu dia tiba di area base camp, ternyata base camp masih sepi karena terlalu pagi. Dia hanya bertemu dengan sosok nenek-nenek yang terlihat berdiri nggak jauh dari base camp. Bobby pun tanya, "Mbah, maaf, itu posnya bukannya jam berapa ya?" Entah kenapa, justru sosok nenek ini menjawab hal yang aneh-aneh gitu. Siapapun yang punya niat buruk ke sini tidak akan selamat. Gak berapa lama, sosok nenek ini menoleh ke arah Bobby dengan muka yang nyaris hancur, tidak berbentuk. Sosok nenek ini kemudian tiba-tiba lenyap entah kemana gitu. Karena syok, Bobby pun akhirnya pingsan seketika gitu. Yang pada akhirnya dia tersadar ketika salah satu penjaga base camp membangunkan dia. Saat itulah Bobby segera menceritakan kalau Suci tiba-tiba lari dan menghilang. Tapi anehnya penjaga ini bilang kalau barusan ada yang turun, yang ciri-cirinya sama persis dengan yang disebutkan oleh Bobby. Penjaga itu bilang, "Iya mas, barusan ada yang turun, ciri-cirinya sama kayak yang Saman bilang. Dia memang turun sendirian. Coba mas periksa aja gitu, kali aja udah turun." Bobby pun cukup lega kalau memang Suci sudah turun, dan saat itu juga dia langsung pulang dan menuju ke rumah Suci untuk memeriksa keadaannya. Tapi begitu dia tiba di rumah Suci, Bobby seolah-olah tidak mengenali Suci sama sekali. Suci seperti hanya duduk diam dan tidak merespon apapun ketika ditanya. Mukanya juga pucat dan pandangannya seperti kayak orang linglung, kosong gitu. Pada saat itu Bobby gak bertemu dengan Ibu Wati karena seperti biasa Bu Wati selalu jualan di pasar ketika jam-jam segitu gitu. Bobby pun memutuskan untuk pulang dan menunggu Suci baikan dulu sebelum menemuinya lagi. Malam harinya saat tidur, Bobby tiba-tiba bermimpi seolah-olah dia sedang mendengar suara menangis dan meminta tolong, yang dia yakin itu suaranya Suci meminta tolong ke dia gitu. Tapi Bobby nggak melihat Suci, hanya mendengar suaranya saja yang entah datang dari mana. Dan ternyata mimpi itu terus berulang selama beberapa hari. 3 hari berlalu sejak Bobby pulang. Bobby benar-benar kaget mendengar kabar kalau Suci tiba-tiba meninggal. Bobby benar-benar shock dan tidak bisa menerima berita itu. Sampai akhirnya di hari ke-7 kematian Suci, Bobby memutuskan untuk datang dan menceritakan semua kepada Ibu Wati. Sejak saat itu entah kenapa
Bobby ini merasa Suci belum meninggal. Bahkan sampai detik ini, setelah hampir 3 tahun berlalu, Bobby masih sangat yakin Suci belum meninggal karena dia sering sekali merasakan kehadiran Suci seperti ada di dekatnya gitu. Semoga apa yang dialami Bobby bisa seenggaknya memberi pelajaran untuk kita, agar kita selalu bisa berpikir dengan jernih seberat apapun masalah kita, agar kita dihindarkan dari melakukan hal-hal yang justru akan makin merugikan diri kita sendiri. Terima kasih buat Ibu Wati dan juga Bobby yang sudah membantu melengkapi ceritanya. Semoga kalian sehat selalu dan semoga Suci diterima di sisinya dimanapun dia berada. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya dan salam sukmo, salam rahayu.